Kemarin gue udah bahas keyboard under 500.000 yang udah komplit lah istilahnya, dari dia udah dapat triple connection, terus dia juga udah dapat silikon, foam juga ya kan, udah lengkap lah pokoknya ya kan. Nah sekarang gue pengen nambahin lagi di range harga yang sama dari brand yang berbeda kali ini. Dan speknya tuh mirip-mirip lah, yang penting triple connection lah kalau gue nyarinya ya. Dan ada foam-foaman yang cukup bisa membantu gitu. Langsung aja lah, ini dia Z-Friend ZA63. Kita mulai dari desainnya ya. Keyboard ini datang dengan 5 varian warna yang menurut gua ini semuanya sih menarik banget. Tapi yang bikin paling beda di antara keyboard-keyboard di market ya kan, ini ada dua nih, dari antara Hynix dan juga Salmon. Sama yang di sampel gua kali ini nih, yang Cream Knight gitu namanya ya kalau nggak salah. Warnanya ini cukup menarik gitu, beda dengan yang banyak di market gitu ya. Apalagi buat kalian yang pencinta RGB, ini makin surganya, banyak banget RGB-nya. Kalian bisa lihat di sisi kiri, kanan, dan bagian depannya. Itu RGB flow yang cukup menarik ya kan. Terus juga di bagian keycapsnya juga tembus LED, yang dimana ini RGB-nya ya benar-benar ngejreng ya kan. Dimana-mana ada, jadi buat kalian suka RGB ya ini bakal cocok banget sih. Mengusung bentuk 60% dengan adanya arrow, menurut gue sih ini udah cukup oke ya. Ya paling cukup adaptasi sedikit karena arrow-nya ini nggak pas gitu loh rasanya. Kayak gitu, kurang gitu. Ya tapi ya minimal ada arrow lah, bisa ngebantu kita, nggak sampai yang kayak kita harus bener-bener adaptasi banget gitu. Lanjut ke bagian keycapsnya, walaupun pakai desain yang cakep, bahan keycaps itu nggak dilupain, tetap udah double injection kok. Dan juga pakai bahan ABS yang jangka panjangnya udah cukup oke lah, gak mudah pudar juga karena udah double injection tuh. Udah nih kita bahas bagian desainnya ya kan. Nah, menariknya, keyboard ini tuh pakai triple connection tuh, udah support Bluetooth 3 profile, terus juga udah ada wireless 2,4 GHz dan juga wired tuh. Ya, ini udah paket komplit sih sebenarnya dari konektivitas tuh. Untuk delaynya juga ini nggak kerasa kok untuk 2,4 GHz-nya ya. Dan juga tempat simpan dongle-nya juga udah tersedia. Dan juga ada peninggi, height adjuster-nya juga udah tersedia. Jadi nggak ada yang dipangkas sih. Oh iya, nggak lupa juga soal fitur-fitur gaming. Itu tentunya udah ada seperti anti-ghosting dan juga Windows Lock tuh. Kita lanjut ke yang lebih detail, yaitu switch-nya. Coba switch-nya di sini itu menarik ya. Cuma satu varian, yaitu yellow dari Z-Friend. Ya, nggak pakai yang seperti di kelasnya, entah di Altemo atau switch-switch lain ya kan, TNT atau KTT, ya enggak lah pokoknya dia pakai switch-nya sendiri, yellow Z-Friend. Yang so far menurut gua feels-nya cukup mirip-mirip dikit dengan yellow yang agak heavy. Kalau red kan dia ringan ya. Nah, kalau yellow itu agak heavy gitu. Nah, buat kalian yang pengen dengar hasil suara typing testnya, kalian bisa dengar hasil suaranya sebagai berikut. Gimana? Lumayan oke gak suaranya? Ya, menurut gue sih ini lumayan oke untuk hasil suara typingannya ya. Nah, coba kita bedah deh, apa aja emangnya di bagian sisi dalamnya. Nah, yang pertama pastinya case-nya itu pakai bahan plastik. Terus ada foam yang lumayan lah ya. Terus ada PCB, EVA foam, baru top case-nya. Nah, ini Tremon guys, keyboardnya. Jadi kalian perlu buka baut dari depan dan juga di bagian belakang di sisi kiri, atas, dan kanan. Jadi kita perlu buka si anti-slipnya itu buat ngejangkau si bautnya itu. Oh ya, sedikit catatan kalau kalian mau bongkar sama kayak gua nih, entah kalian mau nambahin plaster gitu atau mau modif lain, kalian harus bukanya hati-hati ya, karena sama juga seperti di keyboard yang gua pernah review sebelumnya ya. Dia untuk sisi kabel dari baterai ke PCB ini nggak dipakai colok, jadi di solder. So, hati-hati. Nah, tentunya keyboard ini tuh udah support hot swap 5 pin. Jadi kalian bisa ganti switch apapun itu, tapi dengan catatan kalian nggak pakai profile dari Cherry ya. Tapi switchnya bisa aja kok. Karena dia masih north facing, jadi ya nggak support profile Cherry gitu. Ya, so far menurut gua profile-profile yang gua udah pernah bahas sebelumnya di konten-konten sebelumnya udah menarik sih kalau kalian bisa temuin keycaps-nya di Indonesia gitu ya. Terakhir kita ke bagian harganya nih. Nggak jauh-jauh dari 500.000. Ya, ini masih terhitung cukup murah dan budget ya. Karena keyboard ini cuma dibanderol dengan angka 489.000 aja. Dengan perintilan yang udah cukup lengkap dari foamnya, dari konektivitas, dan juga PCB 5 pin, ya gue sih oke banget lah dengan harga segini ya.
Karena dengan harga segini, kalian cari keyboard wireless hotshot 5 pin yang perintilannya cukup lengkap itu masih nggak banyak sih ya. Sepengamatan gua, ingat lagi, ini jangan sampai ada pertengkaran di dalam komentar. Ini sepengamatan gua. Kalau gua salah, kalian bisa tulis aja di komentar kayak perbandingannya sama siapa, sama siapa, sama siapa. Ntar kita bahas, siapa tahu. Kira-kira bakal ada penantang baru gak ya di seri under 500.000 yang bisa ya menyaingi pasar-pasar yang udah pernah gue bahas 2 keyboard sebelumnya tuh. So, mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini. Kalau kalian suka channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Bantu gue sampai 20.000 per tahun ini. Kalau bisa, kita giveaway tentunya. Oke, segitu dulu. Gue Mike, pamit undur diri. Bye-bye.